Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat beserta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, baik melalui langsung ataupun melalui streaming online, baik melalui Facebook ataupun YouTube, mari perkenalkan ya diri saya. Saya akan perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Ahmad Firmansyah, MA. Dan kajian yang akan kita bahas pada hari ini adalah kajian sirah nabawiyah yang berjudul atau berkaitan dengan perang Hunain dan apa yang bisa kita ambil hikmah daripada perang Hunain tersebut, ya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil daripada perang Hunain yang akan kita bahas pada hari ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di minggu yang lalu kita sudah membahas Fathu Mekkah. Ya, jadi sebenarnya Fathu Mekkah dan Perang Hunain ini memiliki kaitan ya, yang sangat erat, karena kaitannya Perang Fathu Hunain ini ya, terjadi tidak selang beberapa hari setelah Fathu Mekkah. Ya, setelah Fathu Mekkah. Nah, hadirin jamaah sekalian, kita sudah kemarin membahas ya tentang bagaimana dahsyatnya strategi Rasulullah SAW pada Fathu Mekkah. Maka kita akan membahas pada hari ini berkaitan dengan perang Hunain. Ya. Hunain itu satu lembah di dekat dengan Mekah. Ya, perjalanan sekitar lebih 20 kilo daripada Mekah. Ya, perbatasan antara Mekah dan Taif. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Hunain ini terjadi pada bulan Syawal, ya, sama dengan karena dia sambungan daripada Fathu Mekkah. Dia terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Ya, tahun ke-8 Hijriah. Penyebabnya adalah karena suku Hawazin dan Thaqif, ya, Thaqif ini penduduk Taif. Ya, suku Hawazin dan Thaqif itu tidak senang dengan kemenangan Rasulullah SAW di Mekah. Ya. Jadi hadirin jamaah sekalian, ya, mayoritas bangsa Arab, ya, ketika Quraisy takluk, ya, ketika Quraisy kalah, maka mayoritas bangsa Arab ketika itu ya sudah takluk juga dengan Rasulullah SAW, karena Quraisy adalah Sayyidul Arab. Ya, Quraisy adalah pemimpinnya bangsa Arab dan terkenal sebagai seseorang yang hebat di dalam peperangan, Quraisy itu. Nah, hadirin jamaah sekalian, maka ketika Mekah sudah kalah, kebanyakan bangsa Arab akhirnya mereka juga menyerah kalah, ya, karena melihat wah ini luar biasa, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya di Madinah bisa mengalahkan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, dan juga menyebabkan banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, setelah Fathu Mekkah ini beberapa orang masuk Islam. Ya, hadirin jamaah sekalian. Nah, mendengar hal itu, orang-orang Hawazin dan Thaqif ini, ya, orang-orang Hawazin dan Thaqif ini tidak senang dengan kemenangan Rasulullah SAW, dan mereka masih menganggap ya, mereka bisa mengalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena ternyata suku Hawazin ini memiliki keunggulan. Ya. Apa keunggulannya? Suku Hawazin ini orang-orang yang pintar dalam memanah. Ya. Ini kan panah ini, hadirin jamaah sekalian, apa namanya, salah satu senjata yang sangat ya, hebat ya di zaman itu. Ya. Mereka ini memiliki banyak sniper, ya, banyak memiliki apa ahli-ahli panah, ya, dan itu senjata yang sangat canggih dari zaman dulu, bahkan mungkin zaman sekarang.
juga masih kita pakai untuk memanah ini. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mendengar bahwasanya suku Hawazin yang dipimpin oleh Malik bin Auf ini kemudian mengumpulkan pasukan untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mereka juga pede ya, mereka juga sangat semangat untuk mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang luar biasanya, ya, dan ini memang strategi yang kemudian membuat mereka hancur. Ya, hadirin jamaah sekalian, mereka membawa seluruh harta benda mereka beserta keluarga-keluarga mereka. Di anak-anak, istri, ya, domba, semuanya itu dibawa, ya, agar ya orang-orang berperang ini tidak mundur untuk melindungi keluarga mereka. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perang Hunain ini memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk kita pelajari. Ya, dan ini memang tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Ya, karena di awal perang Hunain ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya. Jadi memang ya kalau kita lihat dari peperangan Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat itu hanya 2 kali saja mengalami kekalahan. Ya, yang satu memang kalah, yaitu perang Uhud. Ya. Dan ada penyebabnya. Ya, kalau kita lihat perang Uhud, penyebabnya adalah karena sebagian sahabat ya melanggar perintah Rasulullah SAW untuk tidak turun ya ke bawah daripada ya Jabal Humat itu, daripada gunung para pemanah itu. Ya, jadi disuruh Rasulullah tunggu. Ya, mereka melihat harta ghanimah. Ya, maka mereka tidak sabar. Ya, sampai kemudian mereka turun, hanya beberapa orang saja. Yang sebab turunnya mereka inilah menyebabkan kekalahan Rasulullah SAW dan para sahabat ya di perang Uhud. Di perang Hunain walaupun nanti Allah Subhanahu wa taala menangkan, tetapi di awal mereka ini, para sahabat ini kalah, bahkan buyar, ya, hancur berantakan. Ya, barisannya hadirin jamaah sekalian, karena ada masalah di situ, ya. Masalahnya adalah ijabun nafs, ya. Ya, id a'jabatkum kathratukum, Allah ceritakan itu. Mereka itu bangga dengan diri mereka sendiri karena jumlah mereka yang banyak. Ya. Jadi kalau perang Uhud itu mereka tergiur dengan harta ghanimah yang ada di depan mereka, ya, sedangkan di sini penyebabnya adalah merasa sombong diri dengan jumlah mereka yang banyak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendidik itu nanti bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW ya diberikan oleh Allah kekalahan di awal ya karena kesombongan mereka kepada jumlah. Ya, Allah ingin katakan jumlah kalian itu nggak ada manfaatnya kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan perang Hunain ini, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita semua melalui surat At-Taubah ayat 25 sampai 27 ya. Jadi Allah ceritakan kepada kita berkaitan dengan perang Hunain ini dalam surat At-Taubah ya, ayat ke-25 sampai 27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Nah, hadirin jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah SAW ketika mendengar bahwasanya orang-orang Hawazin ya ingin memerangi Rasulullah dan para sahabat di Mekah, maka Rasulullah SAW langsung cepat mengambil keputusan ya, untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Ya, untuk apa? Menyerang mereka terlebih dahulu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak ingin ya, yang pertama orang-orang di Mekah ini kan banyak orang yang baru masuk Islam, baru beberapa hari mereka masuk Islam. Yang pasti keimanannya belum sekuat sahabat yang sudah ditempa di Madinah dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya. Banyak di antara mereka ini orang-orang yang baru masuk Islam. Takutnya kata Rasulullah, menurut Rasulullah, ketika mereka menyerang Mekah, orang-orang yang baru masuk Islam ini kemudian berpaling, ya, mendukung orang-orang musyrik yang sebelumnya seagama dengan mereka. Ya, jadi Rasulullah menghadapi dua kelompok sekaligus. Ya. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, Rasulullah SAW ya, juga kenapa menyerang mereka?
Karena mereka tidak ingin, karena Rasulullah SAW tidak ingin Mekah terjadi peperangan. Ya, karena kita tahu ya, Mekah tanah haram. Jadi haramkan menumpahkan darah di kota Mekah. Artinya dilarang melakukan peperangan di dalam kota Mekah. Nah, Rasulullah tidak ingin itu terjadi. Nah, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan perjalanan menuju Hunain. Nah, kita tadi bahas ya, Allah Subhanahu wa taala tadi kemudian mengatakan ya, wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah ditolong oleh Allah fi mawatin katsirah, ya, di banyak tempat. Ya, jadi kan sebelumnya ini Allah Subhanahu wa taala banyak bantu kaum muslimin. Ya, hampir semuanya ya memang tidak ada usaha kita, semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari Badar, Uhud, ya, sampai kemudian terakhir yaitu Fathu Mekah. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Allah banyak bantu mereka. Kemudian Allah katakan wa yauma Hunain, dan termasuk juga di hari Hunain itu. Ini pendidikan oleh Allah kepada kita, ya. Dan termasuk juga Allah bantu para sahabat di hari Hunain. Karena kenapa? Nanti ujungnya ya Allah juga akan memberikan kemenangan kepada para sahabat. Wa yauma Hunainin, dan di hari Hunain id a'jabatkum kathratukum, ya, ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penyebab salah satu ya di antara banyak penyebab kekalahan itu. Salah satunya adalah rasa bangga para sahabat, atau khususnya rasa bangga pasukan muslimin ketika itu dengan jumlah mereka yang besar. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya, rasa bangga terhadap jumlah yang besar ini memang masalah. Ya. Makanya hadirin jamaah sekalian, kita ini ya, tidak usah juga terlalu percaya gitu dengan sesuatu yang ada dalam hitungannya. Ya itu bolehlah hitungan-hitungan itu ya, survei ataupun jumlah data dan yang lainnya itu penting untuk kita. Tapi tetap sebagai seorang beriman kita harus meyakini kemenangan kita itu, kemenangan kaum muslimin itu dari dahulu sampai sekarang ya, adalah karena penyebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilandaskan hanya karena jumlah kita yang banyak. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ketika itu adalah para sahabat ya, dan para sahabat ketika itu terlalu pede dengan jumlah mereka yang banyak, ya, dengan jumlah mereka yang banyak. Artinya, maka ketika itu hadirin jamaah sekalian, ya, di antara mereka ini sempat mengatakan, ya, lan nughlabal yauma min qillah. Ya. Mereka mengatakan, ya, tidak akan pernah kita kalah pada hari ini karena jumlah kita yang sedikit. Ya, enggak. Ya, 12.000 orang. Ya, sangat banyak sekali hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan ya, hadirin jamaah sekalian, jumlah kaum Hawazin dan Thaqif tidak sebanyak itu. Ini 12.000 orang. Dan inilah ya, penyakit utama ya, yang kemudian membuat lemahnya pasukan kaum muslimin ketika itu. Kebanggaan diri mereka terhadap jumlah mereka yang begitu banyak. Nah, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga ya, berbahaya untuk kita pada hari ini. Yakin terhadap hitungan matematika manusia itu adalah bagian daripada ikhtiar. Tapi tetap ya, bahwasanya tujuan kita ataupun keyakinan kita adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kemenangan umat Islam dalam semua rentetan sejarah. Ya, bahkan terkadang jumlah yang banyak juga belum tentu menjadi. Ya, kita lihat dalam perang Badar malah kebalikan dari Hunain. Sahabat Rasulullah SAW sedikit 300. Ya. Tapi Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Tetapi di dalam perang Hunain walaupun jumlah yang sangat banyak, tapi jumlah yang sangat banyak inilah awal mula kemunduran, awal mula daripada kerusakan atau hancurnya barisan umat Islam ketika itu. Ya, kita break sebentar, kemudian kita akan lanjutkan sebentar lagi.
Ya, ya. Hah? Oh, PSBB nggak langsung ya. Oh, kelihatan ya siapa yang nonton? Oh, karena oh, iya iya iya. Iya, iya. Masya Allah. Oh, yang lainnya mana? Oh, baca iCloud juga standby dia. Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Penyakit yang sangat berbahaya ketika itu ya adalah kebanggaan terhadap diri sendiri. Nah, jadi makanya itu ya ada seorang penulis ya yang sangat masyhur, seorang dai namanya Said Qutb, itu membedakan ya dalam beberapa kitabnya menuliskan bahwasanya ada namanya at-thiqatu bin nafs, ada yang namanya al-i'jab bin nafs. Ya, at-thiqatu bin nafs ini bagus ya. Percaya diri, kalau bahasa kita itu percaya diri itu bagus. Ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita harus yakin, harus pede, harus percaya diri. Ya. Yang tidak bagus itu adalah al-i'jab bin nafs. Ya. Sombong dengan diri sendiri, nah itu nggak bagus. Nah, kalau at-thiqatu bin nafs, kita percaya diri, itu bedanya kita yakin kepada diri kita dan bahwasanya kita yakin Allah akan bantu kita. Tapi kalau i'jab bin nafs, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala dan sombong saja dengan kemampuan diri kita, dan ini penyakit awal masalah di dalam perang Hunain ini. Ya. Walaupun hadirin jamaah sekalian, ya bukan semua jadi kan kalau kita melihat ya perang Hunain ini kan jumlah sahabat yang ikut adalah sebanyak 12.000 orang. Ya, sebanyak 12.000 orang. Siapa berapa banyak saja sih sahabat yang ikut 12.000 orang ini ya? Pastinya tidak 12.000 orangnya bermasalah sebenarnya ya, karena banyak juga sahabat-sahabat yang memang ditempa oleh Rasulullah dari awal ya, memang kalangan orang-orang yang sudah siap ditarbiyah oleh Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin dan ansar ya. Nah 10.000 itu adalah orang-orang yang ikut bersama Rasulullah melakukan Fathu Mekah ya, yang berangkat dari Madinah ke Mekah, yang mereka berdiam diri di Mekah. Ini 10.000. Sedangkan 2.000 orang lagi ya, 2.000 orang lagi itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah. Jadi ketika terjadi Fathu Mekah ini, maka ada 2.000 orang yang baru masuk Islam yang ikut ya berjuang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin jamaah sekalian, jadi yang 2.000 inilah sesungguhnya yang kemudian nanti ya ada masalah di dalam, walaupun tidak semua ya, tidak saya katakan 2.000 ini semuanya bermasalah.
Ya, kalau 2000 ya berarti 1/5 daripada pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun saya ingin katakan tidak semuanya 2000 ini bermasalah. Ada juga 2000 ini ya yang orang-orang baru masuk Islam ini, tapi mereka juga thiqah. Mereka sungguh-sungguh. Mereka benar-benar yakin kepada Rasulullah SAW. Ada juga. Ya, contohnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini ya awalnya anaknya Abu Jahal ya. Ikrimah itu awalnya orang yang sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Fathu Mekah, salah satu list nama yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib dibunuh, ya, yang walaupun dia bersembunyi di balik tirai Ka'bah sekalipun boleh dibunuh, salah satunya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Tapi ya dengan cerita yang panjang, kemudian dia bertobat dan masuk Islam, akhirnya diberikan ampunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dia masuk Islam itu yakinnya kepada Rasulullah itu benar-benar, ya, sungguh-sungguh benar. Ya, sampai ada seorang sahabat itu bertanya, Ikrimah, kamu ini kok baru masuk Islam tapi kok sungguh-sungguh benar Islamnya, bagus benar gitu. Ya, seolah-olah dia benar-benar orang-orang yang sudah lama dididik oleh Rasulullah, tidak ada keraguan sama sekali. Ya, kata Ikrimah bin Abi Jahal, dulu kita ini masih menyembah berhala, kita ini bodoh, katanya. Otak kita ini tertutup ya, dengan kebodohan kita. Sekarang setelah Allah berikan hidayah kepada kita, maka inilah baru ya penghalang dari kebodohan kita itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Ikrimah masih baru masuk Islam, tapi dia punya keyakinan yang kuat. Ada juga seorang sahabat namanya Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Jadi bukan hanya Abu Sufyan, bukan Abu Sufyan bin Harb ya, pemimpin Quraisy, bukan. Ini Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah, anak dari paman Rasulullah SAW yang bernama Harith, kakak pertama Abdullah. Nah, hadirin jamaah sekalian, Abu Sufyan ini bin Harith sebelumnya sangat memusuhi Rasulullah. Ya, tapi ketika dia masuk Islam, ketika Fathu Mekah, begitu yakin dia dengan Rasulullah SAW dan begitu mendukung ya dakwah Rasulullah SAW sampai-sampai nanti salah satu orang yang tidak berlari ya ketika perang Hunain ini salah satunya adalah Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib ini. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu dan tetap memegang pelana kudanya Rasulullah, yaitu salah satunya adalah Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Nah, hadirin jamaah sekalian, jadi ketika mereka bergerak ini ya, kemudian mereka mengatakan lan nughlabal yauma min qillah ya. Kita ini tidak akan pernah kalah karena jumlah kita yang sedikit. Ya, karena mereka ini jumlahnya banyak, mereka kan pede, Pak. Ya. Pede yang berlebihan dan menyombongkan diri ini yang kemudian menyebabkan mereka ini sembrono. Nah, kita ini masalah kalau kita ijabun nafs itu, sombong terhadap diri sendiri itu nantinya orang yang terlalu sombong terhadap diri sendiri itu biasanya sembrono. Orang kalau sudah sombong itu sembrono. Dia menganggap wah, nggak ada bisa yang ngalahin kita. Nah, hadirin jamaah sekalian, dan ini bermasalah yang sangat kompleks sekali. Dan masalah yang paling sangat utama ketika itu. Kita bisa bayangkan hadirin jamaah sekalian konsekuensi dari kesombongan ya ketika itu. Ya. Para sahabat ini berangkat dari Madinah ke Mekah. Itu kan berjumlah 10.000 orang sahabat. Ya. Berjumlah berapa? 10.000 sahabat. Itu jarak dari Mekah ke Madinah ya, kurang lebih sekitar 500 kilo ya, kurang lebih sekitar 500 kilo Mekah dari jarak antara Madinah sampai ke Mekah. Nah, hadirin jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu ya, kurang lebih sekitar 10 hari sudah sampai ya, dari Mekah ke Madinah. Artinya hadirin jamaah sekalian, rata-rata perjalanan dengan jumlah pasukan yang besar yaitu 10.000, rata-rata perjalanan itu dalam satu harinya ya kurang lebih 50 kilo. Ya, dalam satu hari. Ya, 50 kilo perjalanan hadirin jamaah. Ini yang standar lah ya, karena mereka bawa pasukan yang banyak, persiapan yang banyak hadirin jamaah sekalian. Jadi dalam satu hari itu perjalanan memakan waktu dalam satu hari itu memakan jarak 50 kilo. Ya, kali 10 hari berarti sekitar 500 kilo. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ya, jarak dari Mekah menuju Hunain
itu 20 kilo. Artinya, ya kalau kita ukur dengan ukuran tadi perjalanan dari Mekah ke Madinah yang dengan jumlah pasukan yang banyak itu, seharusnya dia sampai 1 hari sudah sampai. Ya. Tapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya para sahabat dan Rasulullah pasukan ketika itu karena sombongnya itu, yang seharusnya 1 hari sampai, mereka baru sampai ke Hunain 4 hari perjalanan. Kita bisa bayangkan bagaimana itu. Ya. 4 hari perjalanan baru sampai. Ya. Rasulullah SAW berangkat tanggal 6 Syawal sampai ke Hunain tanggal 10 Syawal. Ya. Jadi 4 hari perjalanan. Yang jarak seharusnya bisa ditempuh dalam waktu setengah hari. Ya, ini memakan waktu ya, sampai 4 hari perjalanan. Wah, itu luar biasa ya hadirin jamaah ini. Jadi ya. Yang menyebabkan apa hadirin jamaah sekalian? Menyebabkan ketika itu orang-orang Hawazin ini sudah menguasai tempat-tempat strategis. Ya. Jadi ketika mereka sampai itu, ya mereka sudah dikuasai tempat-tempat strategis. Sebagaimana Rasulullah SAW dengan penuh ketawakalan di perang Badar. Ya, Rasulullah dan para sahabat dengan penuh ketawakalan mereka, dengan 300 orang tanpa persenjataan yang lengkap, karena niatnya kan bukan untuk perang. Niatnya untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ya. Nah hadirin jamaah sekalian, karena ketawakalan mereka yang sungguh-sungguh, mereka sudah menguasai kawasan Badar terlebih dahulu daripada orang-orang Quraisy, yang menyebabkan ya mereka sudah menguasai medan terlebih dahulu dan tahu tempat peperangan ini, yang mereka bisa menguasai tempat-tempat strategisnya. Salah satunya kalau di perang Badar mereka menguasai sumur-sumur Badar itu. Ya, ada 3 sumur itu dikuasain semuanya, sehingga ya mereka orang-orang Quraisy tidak bisa minum, sedangkan sahabat bisa minum karena memiliki cadangan logistik, yaitu air minum di beberapa sumur di perang Badar. Nah hadirin jamaah sekalian, karena ketelatan inilah kemudian suku Hawazin ini menguasai ya kawasan Hunain terlebih dahulu. Di Hunain itu kan seperti lembah yang di atasnya banyak ya pohon-pohon, gundukan-gundukan tanah, gundukan-gundukan batu gitu hadirin jamaah sekalian. Maka ya mereka ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah ini masuk ya ke dalam lembah Hunain ini ya, tiba-tiba hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Hunain ini langsung menyerbu ya Rasulullah dan para sahabat dengan apa? Dengan panah-panah, dengan bebatuan dari atas. Ya. Yang kemudian menyebabkan pasukan yang 12.000 ini berantakan. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan ya, "Id a'jabatkum kathratukum." Ketika kalian itu bangga dengan jumlah kalian, falam tughni ankum syai'a. Enggak, kata Allah, yang jumlah banyak itu tidak falam tughni ankum, yang tidak bermanfaat untuk kalian sama sekali. Jumlah yang banyak itu. Ya, jadi dihilangkan itu, dibuat nol oleh Allah Subhanahu wa taala jumlah yang banyak itu. Enggak ada manfaatnya jumlah kalian yang banyak itu. Ya kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di dalam perang Badar, ya kalau di dalam perang Badar perbedaannya Allah menolkan bukan jumlah, tapi Allah menolkan usaha manusia. Wa ma ramaita, dalam surah Al-Anfal, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama, kata Allah. Kalau kalian wa ma ramai, dan tidaklah kalian itu melempar ketika kalian melempar kecuali Allah yang melempar. Nah, tapi kalau di dalam surat Taubah ini berkaitan dengan perang Hunain ini, Allah menolkan jumlah mereka, enggak ada manfaatnya kata Allah. Falam tughni ankum syai'a, enggak ada manfaatnya jumlah kalian yang banyak itu. Ya. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Ya. Dan kalian itu merasa dunia ini sempit dengan apa yang sudah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah sekalian, ya karena mereka diserang secara mendadak seperti itu, kemudian mereka ini kucar-kacir, buyar, ya. Kucar-kacir, buyar hadirin jamaah sekalian, kemudian mereka mundur ke belakang, ya. Tsumma wallaitum mudbirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalian ya berpaling mundur ke belakang. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini indah ya perkataan Allah Subhanahu, memang
Bahasa Al-Quran itu sangat indah sekali. Thumma wallaitum mudbirin, ya. Kemudian kalian berpaling. Walla yuwalli. Wallaitum itu dari asal kata walla yuwalli, artinya berpaling. Kenapa mudbirin juga ke belakang? Ya, hadirin jamaah sekalian, kenapa Allah ulangin ini? Wallaitum kemudian mudbirin. Karena namanya berpaling. Kalau hanya berpaling, terkadang tidak selalu negatif. Berpaling terkadang dia menjadi positif. Ya. Kalau dia berpaling untuk menyerang kembali, itu bagus. Ya. Tapi dalam ayat ini, thumma wallaitum mudbirin, kalian berpaling untuk kabur dari peperangan. Kita bisa bayangkan 12.000 sahabat, 12.000 pasukan kabur semuanya, hanya digempur oleh beberapa ribu saja. Ya. Kemudian mereka kucal kacir semuanya, hadirin jamaah. Karena kenapa? Karena satu masalah. Id a'jabatkum kasratukum, karena menganggap, ya, karena sombong, ya, karena menganggap ketika jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian sombong terhadap diri kalian sendiri. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ketika itu kan sahabat kabur semuanya. Pasukan, ya, bukan hanya sahabat itu, hadirin jamaah sekalian, itu kabur semuanya. Ya, bahkan unta-unta mereka, kuda-kuda mereka juga itu ikut kabur karena kacau balau keadaan, ya, ketika itu. Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kabur cuma satu dan beberapa sahabat, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tetap tegar, ya, Rasulullah nggak ada takutnya. Rasulullah yakin dengan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa sahabat saja yang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu banyak yang kabur, hadirin jamaah sekalian. Ya. Banyak, waduh, yang pokoknya kemana-mana, kemudian membuat, ya, hadirin jamaah sekalian, mereka itu pasukan ini buyar dan kocar-kacir dikarenakan, ya, mereka tidak siap dengan gempuran oleh orang-orang Hawazin dari atas bukit dengan panah dan bebatuan mereka. Kita lanjutkan insya Allah di sesi yang ketiga.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi walhasil ya 12.000 orang ini tadi ya, yang kemudian dengan kesombongan mereka terhadap jumlah mereka ya, para sahabat ini hadirin jamaah sekalian ya, kemudian ketika mereka masuk ke Hunain ya, dan mereka terkejut dengan serangan yang mendadak yang diberikan oleh orang-orang Hawazin ini kucar-kacir, tunggang langgang, dan mereka mundur ya, banyak wallaitu mudbirin, mereka berlari dan mundur ya. Dan ya itu tadi, karena dalam keadaan dalam keadaan yang gelisah seperti itu, dalam keadaan yang kacau balau seperti itu, Allah mengatakan wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Ya, dunia ini merasa sempit bagi mereka. Padahal kan dunia ini luas. Ya. Tapi karena kegelisahan dan kekacauan mereka merasa dunia ini sudah menjadi sempit, sehingga seolah-olah jalan keluar adalah hanya melarikan diri. Nah, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi kemudian Allah katakan di ayat selanjutnya, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Ya. Kemudian Allah turunkan ketenangan. Jadi, cara Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan pasukan kaum muslimin ini adalah Allah berikan ketenangan. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat umat Islam ini menang, untuk membuat kaum muslimin ini menang adalah salah satunya dengan cara kita harus tenang dalam menghadapi masalah. Ya. Jangan kita gerusak-gerusuk ya, kemudian tunggang langgang hancur ya, atau gerakan kita kemudian tidak tidak masuk logika lagi ya, kemudian kita kemudian hancurlah, berantakan sop kaum muslimin, nggak boleh. Jadi yang pertama itu untuk membuat kita ini menang itu harus ada ketenangan. Sehingga kalau ada ketenangan, gerakan-gerakan kita itu menjadi positif ya. Kemudian urusan-urusan kita juga dipikirkan dengan pikiran-pikiran yang jernih. Jadi itu, dan ketenangan yang sesungguhnya adalah ketenangan yang dilandaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kita bisa tenang hidup dunia ini kalau enggak ada iman. Itu enggak mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, wa anzala sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, gimana teknisnya nih Allah kasih ketenangan? Kan Allah kasih tahu, itu Allah kasih ketenangan. Tapi gimana caranya? Ya, di dalam perang Hunain ini ya. Nah, jadi pertanyaannya hadirin jamaah sekalian adalah ketika orang tunggang langgang dan hancur berantakan ini, barisan ini 12.000 orang ini hadirin jamaah, berapa orang sih yang masih tetap setia bersama Rasulullah? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Nah, ini ada banyak riwayat ya di dalam sejarah kita ya, berkaitan dengan berapa orang sih yang memang setia bersama Rasulullah SAW ketika perang Hunain itu ya. Ada riwayat yang paling besar. Ini jumlah ya, riwayat yang mengatakan jumlah yang paling besar itu nggak sampai 100. Kita bisa bayangkan 12.000 orang ya, diserang mendadak, berantakan barisannya, kemudian tunggang langgang yang tetap bersama Rasulullah SAW dari 12.000 itu nggak sampai 100. Bahkan ada riwayat yang paling kecil itu cuma 12 orang saja yang tetap bersama Rasulullah SAW. Ya, ini sahabat-sahabat utama yang memang yang memang sudah dididik lama oleh Rasulullah SAW. Ya, siapa aja itu? Abu Bakar, Umar, tadi Abbas juga bersama dengan Rasulullah SAW. Abu Sufyan bin Harith juga. Abu Sufyan bin Harith masuk Islam tapi setia bersama Rasulullah SAW. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati, inilah orang-orang yang walaupun 12 orang, ya, tapi 12 orang ini seperti 1.000 orang satu orangnya, Pak. Itu makanya dalam sejarah itu ada rajulun ka'alf. Ya. Satu orang tapi seperti 1.000. Dia satu orang tapi kekuatannya itu seperti 1.000. Nah, ini yang luar biasa nih. Ini SDM ya. Ini sahabat banyak yang seperti ini. Ya, Umar itu kan ketika ditanya, ya hadirin jamaah sekalian, siapa saja nih orang-orang yang satu sampai seperti 1.000 ini, satu berbanding 1.000 ini. Ya, kata Umar, andaikan ya, Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat yang menurut Umar berkualitas sekali. Yang kalau
dibanding dikasih 1000, Umar lebih memilih satu orang ini. Ya, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya, banyak ya sahabat. Nah, hadirin jamaah sekalian, walaupun 12 tapi mempunyai kemampuan yang sangat kuat, hadirin jamaah sekalian. Ya. Jadi walaupun satu orang, tapi mungkin satu orang ini berbanding dengan 1000 orang. Ya, kekuatan mereka, fisik mereka, kecerdasan mereka, semuanya. Ya. Nah, masalah kita pada hari ini, hadirin jamaah sekalian, ya, masalah kita pada hari ini, ya, kita sekarang ini boro-boro 1:1000. Ada satu orang genep satu laki aja enggak, Pak? Mohon maaf ini. Ya, ada satu orang tapi untuk menjadi satu orang lelaki saja yang memang memang dia bisa disebut seorang lelaki, itu susah gitu. Tengah jadi lelakinya gitu ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati, tapi kalau sahabat dulu banyak yang seperti ini, yang satu orang tapi berbanding dengan 1000. Makanya peperangan-peperangan setelah zaman Rasulullah itu kan sahabatnya sedikit, ya, lawan musuhnya bisa 10 kali lipat, bisa 5 kali lipat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Ya, karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah sekalian, jadi teknisnya tadi adalah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berteriak ya, ketika melihat orang tunggang langgang ini ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu, berkata, di sebelah Rasulullah ada Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya. Ini Abbas orang yang luar biasa ya. Abu Jahal saja pernah ditampar oleh Abbas, orang yang sangat pemberani, hadirin jamaah sekalian. Nah, Abbas diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai suara yang sangat lantang, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Maka ketika itu ya, Rasulullah SAW mengatakan, berteriak ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ana Rasulullah la kadhib, ana nabiyullah la kadhib ya. Wa ana ibnu Abdul Muthalib, kata Rasulullah SAW. Berteriak itu, kemudian Abbas teriakkan kembali perkataan Rasulullah SAW. Ya, kita lihat nih Pak, yo, Masya Allah, ini bagaimana ya? Ini kan sahabat yang lari ini tadi, pasukan yang lari ini kan tahu memang ini Rasulullah memang seorang Rasul. Nggak perlu diulangin lagi oleh Rasulullah, mereka sudah tahu mereka orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi Rasulullah kemudian ulangi lagi itu untuk mengingatkan para sahabat, aku ini benar seorang Rasul, kalian jangan lari daripada ya peperangan ini. Ya, tapi Rasulullah manggilkan itu dua. Ana nabiyullah la kadzib, aku seorang nabi, seorang utusan Allah yang tidak berbohong. Ana ibnu Abdul Muthalib. Satu adalah aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Jadi yang pertama itu panggilan kenabian, ya, ataupun yang satu berkaitan dengan kenabian, panggilan Rasul. Yang kedua panggilan tentang nasab. Ya. Kenapa Rasulullah panggil nasab? Karena untuk memanggil orang-orang Quraisy ini yang baru masuk Islam. Ya. Kenapa kalau Rasulullah menggunakan kata-kata ana ibnu Abdul Muthalib, aku anaknya Abdul Muthalib, padahal kan Abdul Muthalib kakeknya. Ya. Rasulullah anak ya Muhammad ibnu Abdullah. Kenapa yang dipanggil adalah Abdul Muthalib bukan Abdullah? Karena Abdul Muthalib tokoh besar di kalangan Quraisy. Ya, Abdul Muthalib tokoh besar di kalangan Quraisy. Abdullah belum sempat menjadi tokoh karena meninggal masih sangat muda, ya 25 tahun atau 24 tahun meninggal, ya. Nah, sedangkan Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah tokoh yang sangat besar, yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Nah, maka panggilan Rasulullah bukan hanya tadi kenabian, tetapi juga panggilan terhadap nasab ini tadi. Kan orang Quraisy ini baru masuk Islam, ya hadirin jamaah sekalian, ya mungkin fanatisme jahiliyah, fanatisme kesukuan di dalam diri mereka masih kuat. Nah, maka yang membuat itu dianggap oleh Rasulullah perlu untuk memanggil mereka yang berlari dari pasukan kaum Quraisy ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, dan ini diteriakkan oleh siapa namanya, Abbas bin Abdul Muthalib. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ashabas samurah, ya. Wahai orang-orang yang berbaiat dengan Rasulullah SAW di dalam bai'atul ridwan. Nah, ini kan panggilan keimanan. Wa ya ashabu suratil Baqarah. Ya. Wahai orang-orang yang berbaiat di dalam bai'atul ridwan.
Wahai orang-orang atau sahabat-sahabat, wa ya ashabu suratul Baqarah. Wahai orang-orang yang pernah belajar suratul Baqarah. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, bai'atul ridwan kita tahu ya, janji setia para sahabat kepada Rasulullah, siap mati bersama Rasulullah. Ini luar biasa. Yang Allah kemudian Allah kemudian abadikan ya berkaitan dengan bai'atul ridwan ini di dalam surah Al-Fatah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah, kata Allah. Ya, Allah telah ridho kepada laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah ridho kepada orang-orang beriman. Idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka itu berbaiat kepadamu di bawah sebuah pohon. Nah, maka panggilan ini, panggilan ashabu bai'atul ridwan ini, ya ashabas samura, ini membuat keimanan para sahabat kembali lagi. Kemudian wa ya ashabu suratul Baqarah. Wahai orang-orang yang belajar suratul Baqarah. Kenapa kok khusus disebutkan suratul Baqarah? Karena suratul Baqarah ini surat terpanjang di dalam Al-Quran dan para sahabat lama sekali dalam belajar suratul Baqarah ini. Ya, karena dia surat yang terpanjang dan para sahabat memakan waktu yang sangat lama untuk belajar suratul Baqarah. Ya, Umar bin Khattab diriwayatkan itu belajar suratul Baqarah selama 12 tahun, Pak. Ya. Ibnu Umar belajar suratul Baqarah 8 tahun. Ya, Masya Allah. Nah, kita berapa lama nih belajar suratul Baqarah? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para sahabat ini diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang keindahan-keindahan ini ketika mereka belajar Al-Quran bersama Rasulullah, ketika mereka dibina oleh Rasulullah, ketika mereka ini mendengarkan wahyu ini turun kepada Rasulullah SAW, diingatkan oleh Rasulullah SAW yang membuat ya memberka beriman kembali, artinya hilang semua sekat-sekat kesombongan tadi dan membuat mereka kembali lagi membuat mereka ini kembali lagi kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang bersama Rasulullah ketika itu. Hadirin jamaah sekalian, sampai-sampai Pak, diriwayatkan itu. Ya mereka ini ya datang kepada Rasulullah SAW seperti seorang unta yang dipanggil oleh ibunya. Langsung merapat kepada Rasulullah. Sampai itu jadi ketika itu pasukan ini tunggang langgang sampai unta-unta dan kuda-kuda mereka ini, hewan tunggangan mereka ini juga melarikan diri. Ya. Maka ada unta-unta dan kuda-kuda mereka ini yang ditarik balik, gak mau. Mereka mau melarikan diri. Akhirnya sahabat itu turun dari tunggangan mereka, dibiarkan tunggangan mereka ini lari. Kemudian mereka menemui panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itulah teknis kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ketenangan kepada para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma anzala sakinatahu ya, ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah turunkan junud ya, pasukan-pasukan lam tarauha yang engkau tidak bisa lihat. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang kafir. Dzalika jazaul kafirin, dan itulah ya balasan bagi orang-orang yang kafir. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya perang Hunain ini menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada hadirin jamaah sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala bantu itu dengan kembalinya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Hunain ini memiliki kesamaan sebenarnya ya dengan dengan perang Badar ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi membahas ya antara kesamaan perang Hunain dan perang Badar. Ada beberapa hal yang mirip atau kesamaan di antara perang Badar dan perang Hunain. Ya. Nanti hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita bahas setelah break sebentar ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadirin jamaah sekalian, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada 3 kemiripan antara perang Badar dan perang Hunain ini. Ya, apa itu? Yang pertama, perang Badar adalah perang pertama Rasulullah SAW kepada bangsa Arab, yaitu Quraisy. Ya, sebelumnya ada perang-perang kecil ya, syariah itu ada. Ya, hadirin jamaah sekalian, syariah atau perang. Tapi perang pertama yang besar ya kepada bangsa Arab yaitu adalah perang Badar. Jadi perang Badar adalah perang pertama kepada bangsa Arab. Sedangkan perang Hunain ya, itu adalah perang terakhir Rasulullah SAW kepada bangsa Arab. Ya. Jadi setelah perang Hunain ini karena sudah kafir Quraisy Mekah sudah tunduk, ya Hunain dan Thaqif juga yang ketika itu masih merasa kuat juga akhirnya di perang Hunain dan Thaqif ini juga tunduk. Ya mayoritas bangsa Arab sudah nggak mau bermasalah lagi kepada Rasulullah dan mayoritas mereka kemudian masuk Islam ya. Maka setelah itu perang Rasulullah SAW kebanyakan mulailah kepada bangsa Romawi dan Persia, terkhususnya Romawi itu sudah mulai. Nanti perang Tabuk dan yang lainnya yaitu terjadi kepada bangsa Romawi. Nah hadirin itu yang pertama ya. Jadi perang Badar adalah perang pertama Rasulullah kepada bangsa Arab, sedangkan perang Hunain adalah perang terakhir Rasulullah SAW kepada bangsa Arab. Persamaan yang kedua antara perang Badar dan perang Hunain ini, perang Badar ya, samanya adalah Allah menurunkan tentara yang tidak bisa dilihat di dalam perang Badar, dan Allah juga menurunkan tentara yang tidak bisa dilihat di dalam perang Hunain. Ya. Ya, wa anzala junudan lam tarauha, ya, yang menurunkan pasukan-pasukan yang kalian tidak bisa melihatnya. Jadi Allah berikan bantuan berupa pasukan ya, yang tidak bisa dilihat oleh kaum muslimin, baik itu di dalam perang Badar dan juga di dalam perang di dalam perang Hunain. Yang ketiga, ada kemiripan antara perang Badar dan perang Hunain ini. Ya hadirin jamaah sekalian, di dalam perang Badar dan perang Hunain Rasulullah SAW sama ya mengambil pasir kemudian melemparkan pasir itu kepada para sahabat, kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan qad syahatil wujuh, ya, muka-muka yang tercela. Ya, muka-muka yang hancur, yang tercela. Ya. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di perang Badar, ya, yang kemudian menyebab banyak ya, mata orang-orang Quraisy ketika itu tertutup, ya, kemudian sakit matanya, dan juga ini dilakukan juga oleh Rasulullah SAW di perang Hunain. Ya.
Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kemudian ya Malik bin Auf ini kemudian mundur ya, kemudian ketika sudah berkecamuk peperangan kalah ya, dan itu kan mereka membawa apa namanya hewan ternak, membawa wanita-wanita, membawa anak-anak mereka, orang-orang tua mereka dibawa semuanya ya. Yang kemudian ya para pemimpinnya ini, orang-orang lakinya kemudian mundur dari Hunain ini menuju Saqif dan berlindung di Saqif ya, berlindung di Taif ya, benteng Taif. Hadirin jamaah sekalian, dan harta yang banyak ini tadi dikuasai oleh Rasulullah SAW, kemudian disimpan di Ji'ranah ya, sekarang tempat ya Ji'ranah, salah satu tempat yang apa namanya juga bersejarah ya di Mekah. Hadirin jamaah sekalian, biasanya kita suka ambil mikot yang kedua di situ ya, di Ji'ranah ini. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian Rasulullah SAW pergi menuju Thaqif atau menuju Taif ya. Taif waktu itu dilindungi oleh sebuah benteng yang sangat besar ya, yang sangat susah juga untuk dirobohkan ya. Rasulullah SAW mengepung Taif ini sampai 10 hari ya. Kemudian orang-orang Taif juga memberikan perlawanan sehingga membuat banyak korban juga di antara para sahabat ya. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk menarik balik pasukan setelah 10 hari ya. Rasulullah memutuskan untuk menarik balik pasukan, hadirin jamaah sekalian. Maka ketika itu para sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengatakannya, Rasulullah ya, doakan agar penduduk Taif ini hancur ya, agar Allah Subhanahu wa taala melaknat atau mengazab penduduk Taif. Tapi kata Rasulullah SAW tidak ya. Tapi Rasulullah SAW malah didoakan oleh Rasulullah agar mereka ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip seorang dai. Prinsip seorang dai itu adalah bagaimana jihad kita, peperangan kita bukan karena kebencian semata, tapi jihad kita, perjuangan kita, hadirin jamaah sekalian, untuk menyebarkan hidayah kepada semua manusia. Ya, bukan karena kebencian kepada suku, kepada kaum, bukan, tapi hanya karena agama Allah, agar agama Allah ini tersebar. Dan makanya hadirin jamaah sekalian, dan doa Rasulullah ini kemudian dikabulkan oleh Allah. Akhirnya penduduk ya Taif ya datang kepada Rasulullah SAW ya beberapa hari setelah itu, ketika dan mereka berbaiat kepada Rasulullah dan masuk Islam. Ya, artinya hadirin jamaah yang dirahmati, dan subhanallah doa Rasulullah ini terus ya. Ketika orang-orang Arab murtad ya, sepeninggal Rasulullah ya, ketika Rasulullah meninggal kan banyak orang Arab yang murtad, yang imannya masih setengah-setengah murtad ya. Tetapi penduduk Taif tidak pernah murtad. Mereka tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin jamaah sekalian, Rasulullah ke Ji'ranah ya, kemudian ke Ji'ranah dan menunggu orang-orang Hawazin ini kemudian mengambil ya, Rasulullah menunggu agar mereka ini masuk Islam dan mengambil kembali harta-harta mereka dan juga keturunan mereka. Nah, dan akhirnya ada beberapa orang yang kemudian datang kepada Rasulullah ya, masuk Islam, kemudian keluarga mereka dikembalikan kembali kepada pemiliknya ya, kepada orang-orang yang kemudian masuk Islam ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya sejarah singkat mengenai perang Hunain, dan yang kemudian hadirin jamaah sekalian, hal ini menjadi pelajaran kepada kita semua ya, bahwasanya untuk mengembalikan umat Islam ini ya, bukan dengan cara panggilan-panggilan dunia. Ya, lihat tadi trik Rasulullah memanggil sahabat kembali ketika keadaan hancur, ketika keadaan buyar, ketika para sahabat lari tunggang langgang. Hadirin jamaah, apa panggilan Rasulullah? Yaitu panggilan-panggilan keimanan. Ya ashabas samurah, wahai orang-orang yang berbaiat di baiatur ridwan. Ya ashabu suratil baqarah, wahai orang-orang yang belajar surat al-baqarah. Ya, maka ini juga pelajaran untuk kita, kalau ada jamaah, kalau ada ormas, kalau ada gerakan, kalau ada apapun itu. Ya, ketika sudah melihat sepertinya gerakan kita ini, jamaah kita ini hancur, ya kadernya sudah nggak tahu kemana, kemudian ya jamaah ini la yahya wa la yamut, ya, maka jangan panggil mereka dengan panggilan-panggilan dunia. Karena mereka hancur itu karena dunia. Kita ini hancur tercerai-berai karena dunia. Jangan panggil karena di sini ada gajinya besar, di sini bakal banyak ghanimah, di sini bakal dapat banyak jabatan dan yang lainnya. Hadirin jamaah, jangan panggil mereka dengan itu, tapi panggil mereka dengan keimanan. Panggil dengan kenangan-kenangan mereka ketika mereka belajar Al-Qur'an.
panggil dengan kenangan-kenangan mereka ketika mereka ditarbiyah, dididik ya, dengan cahaya-cahaya Al-Quran ya, seperti itu. Maka insya Allah mereka, tapi kalau kita panggil dengan dunia nggak akan kembali mereka ya, karena dunia ini hanya isinya ya sendau gurau, hanya isinya perebutan kekuasaan dan yang lainnya. Tapi kalau kita panggil dengan cahaya keimanan, kita panggil dengan Al-Quran, kita panggil dengan kenangan-kenangan kita ketika kita belajar bersama, ketika kita tahajud bersama, ketika kita ta'lim bersama, ketika kita ikut daurah bersama, ini yang akan mengingatkan mereka dan mereka akan siap kembali lagi ya untuk ya berjuang bersama-sama kita. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja dari saya.